warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Bahasan kita kali ini adalah perdagangan internasional. Pokok-pokok materi yang akan dibahas meliputi pengertian faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional, manfaat perdagangan internasional, dan hambatan perdagangan internasional. Kita mulai dari pengertian. Siswa sekalian, perdagangan bukan hanya terjadi dalam satu wilayah negara saja, antara satu daerah dengan daerah lain, tetapi perdagangan juga terjadi antara satu negara dengan negara lain. Contohnya, Indonesia menjalin hubungan dagang dengan Arab Saudi, dengan Malaysia, atau dengan Cina. Hubungan dagang antara satu negara dengan negara lain ini diikat oleh satu prinsip, yaitu saling menguntungkan. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Mari kita lihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Karena sumber daya alamnya berbeda, maka tentu saja produk yang dihasilkannya pun berbeda. Ada negara yang kaya akan minyak bumi, tetapi kekurangan dalam hal hasil-hasil pertanian. Ada negara yang berlebih dalam hal hasil pertanian, tetapi kekurangan dalam hal barang tambang, misalnya minyak bumi. Jadi berlebih dalam satu produk, tetapi kekurangan dalam produk yang lain. Itulah sebabnya sehingga setiap negara mengadakan hubungan dagang dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Hal ini menyebabkan perbedaan kualitas maupun jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masing-masing negara. Negara dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi juga akan menghasilkan barang dan jasa dengan kualitas yang tinggi pula, yang tentunya sangat diminati oleh pasar internasional. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan menentukan jenis dan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap negara. Negara-negara yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang masih berkembang cenderung akan menjadi pasar bagi hasil-hasil teknologi negara-negara maju. Yang keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya akan menghasilkan kebutuhan yang berbeda-beda pula, terutama dalam hal memenuhi kebiasaan dan gaya hidup. Perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional adalah perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, serta perbedaan selera. Selanjutnya adalah manfaat perdagangan internasional.
Manfaat perdagangan internasional yang pertama adalah setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Perdagangan internasional mendorong setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk, yaitu memproduksi barang khusus yang memiliki ciri khas dan tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. Penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah. Mendorong kegiatan produksi untuk memenuhi permintaan pasar. Ini berarti bahwa perdagangan internasional juga memberi peluang terbukanya banyak lapangan pekerjaan sehingga pengangguran bisa dikurangi. Setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan melalui hubungan dagang. Pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Selanjutnya, hambatan perdagangan internasional. Hambatan perdagangan internasional bisa dalam bentuk kebijakan ekonomi setiap negara, misalnya dalam bentuk proteksi, yaitu kebijakan pemerintah untuk melindungi produksi dalam negeri, antara lain dengan cara yang pertama, kuota merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Yang kedua, tarif, kebijakan pajak atas barang impor dan ekspor. Kebijakan tarif ini dengan tujuan dapat meningkatkan devisa negara, juga dimasukkan untuk melindungi produk dalam negeri. Dan yang ketiga, politik dumping, kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Siswa sekalian, demikianlah bahasan kita hari ini. Sampai ketemu pada bahasan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.